Gibran terkait program bonus demografi. Ferry Irwandi menanggapi bahwa seharusnya program tersebut dijelaskan lebih rinci. Deddy Corbuzier mengundang Ferry Irwandi ke podcastnya, Close the Door, menunjukkan hubungan baik mereka meskipun berbeda pandangan politik. Desakan untuk keluar. Sebelumnya, Ferry Irwandi didesak untuk keluar dari podcast karena posisi Deddy Corbuzier di pemerintahan. Alasan Ferry Irwandi tetap di podcast, Ferry Irwandi menolak karena Deddy Corbuzier memberinya kebebasan dalam membuat konten. Konten tentang Gibran, Ferry Irwandi membuat konten tentang Gibran Raka Buming Raka dan bonus demografi. Deddy Corbuzier menyatakan bahwa ia harus menjadi devil advocate dalam podcastnya yang diunggah pada Rabu, 30 April 2025. Suami Sabrina Hairunisa membela Gibran dengan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Gibran berusaha. Pendapat Deddy Corbuzier berpendapat bahwa Gibran memiliki cara komunikasi yang khas dan tidak bisa dituntut untuk menjadi sesempurna konten kreator. Ia juga mempertanyakan mengapa usaha Gibran tidak dihargai. Gaya komunikasi Gibran. Deddy Corbuzier mengakui bahwa gaya komunikasi Gibran mungkin berbeda dari konten kreator pada umumnya, tetapi ia tetap berusaha. Berikut poin-poin pentingnya. Ferry Irwandi membantah meniru konten Gibran. Ferry Irwandi membantah tuduhan bahwa ia meniru konten Wapres Gibran, menyatakan bahwa ia terinspirasi, bukan meniru. Penjelasan Ferry Irwandi, ia menegaskan bahwa dirinya terinspirasi oleh Wapres Gibran, bukan meniru. Berikut ringkasannya. Pertanyaan Ferry Irwandi. Sebelum melanjutkan pembahasan, Ferry Irwandi menanyakan pendapat Deddy Corbuzier tentang kualitas konten Wapres Gibran terkait bonus demografi. Pendapat Deddy Corbuzier mengatakan bahwa konten tersebut bagus jika Gibran mau membahasnya, tetapi kurang profesional menurut standar konten kreator. Pengakuan Deddy Corbuzier mengakui bahwa konten yang dibuat Wapres Gibran memang kurang. Permintaan maklum, staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik meminta masyarakat untuk maklum. Singkatnya, pendapat Deddy Corbuzier menyatakan bahwa secara konten, ia harus mengatakan konten tersebut kurang, karena tidak terbiasa membuat konten seperti itu. Tanggapan lain, seseorang menanggapi bahwa jika membuat konten seperti itu, seharusnya ada langkah lanjut. Namun, membuat konten tersebut menurutnya tidak salah dan bagus. Deddy Corbuzier membela Gibran. Deddy Corbuzier kembali mencoba membela Wapres Gibran, bertanya apakah konten tersebut baru permulaan. Konten Wapres Gibran. Sayangnya, konten Wapres Gibran selanjutnya membahas Piala Dunia U17, bukan penjelasan tentang program pemerintah untuk menghadapi bonus demografi. Pembahasan Ferry Irwandi. Dalam podcast tersebut, Ferry Irwandi juga membahas dampak perang tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pendapat Ferry Irwandi berpendapat bahwa Tiongkok akan lebih tahan menghadapi perang tarif dibandingkan Amerika. Perkembangan ekonomi Tiongkok. Salah satu alasan perkembangan ekonomi Tiongkok yang pesat adalah karena kontrol pemerintah atas media sosial yang memungkinkan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Kalau lu mendukung, jadi lu tuh mendukung kebebasan bicara, tapi lu juga mendukung kalau di Cina bisa berjalan, artinya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tanpa bebas bicara. Diregulasi, aku pribadi ini, diregulasi masalah kebebasan berpendapat karena sistemnya udah dari awal kayak gitu, it's okay, nggak masalah. Selama dilakukan dengan kompetensi yang benar, dengan regulasi yang benar. Singapura juga nggak sebebas Indonesia. Nggak bebas ya, betul. Tapi kan kita tahu produknya jadi, ya sudah. Ya. Orang nggak akan bicara kalau nggak ada masalah. Oh masalahnya. Ya betul. Kenapa lu keluar dari Twitter? Data, keamanan data sama Elon Musk ya. Bukan Jadi, karena isinya itu the other ya. Oh, itu. The other one ya kan. Itu masih bisa kita akomodir. Okay. Karena kan basicnya ya TikTok juga kayak gitu, Instagram juga kayak gitu. Itu everywhere. Tapi beda. hah? Beda. Masa iya? Beda. Pasti mau ngerosting TikTok. Itu everywhere lah. Yeah. Tapi kan sebenarnya kemarin juga concern soal itu kan, karena Nah, kenapa sih lu tuh nggak pernah cerita yang benar di masyarakat? Kenapa? bukan nggak benar. Lu nggak pernah cerita? Kena cerita dong. Kenapa? Kemarin udah dibuat Om. Cuma gini. Enggak, gue nonton buatan lu tidak. Pak, lu tuh juga nih, gue protes sama lu boleh Iya nggak? boleh. Lu ngomongin masyarakat kita begini, Iya. lu ngomongin R&D, ngomongin apa, masyarakat harus kritis dan sebagainya. Lu membuat satu konten yang mana kalau orang yang nggak paham banget denger omongan lu nggak ngerti loh, Pak. Betul, makanya aku butuh bukti dulu Om. Baru aku ngomongin kan Oke. seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke Twitter. Kenapa urgensinya itu gawat?
Karena ada yang challenge juga, sosial media yang lain sama aja kata dia. Masalah keamanan data, privacy data, dan masalah bagaimana segitu gampangnya orang kena doxing di Twitter. Nah ini kan tergantung usernya. Enggak, beda. Bedanya kenapa? Karena dulu waktu masalah katak bizar, ini aku berangkat dari cerita katak bizar aja. Katak bizar zaman dulu itu. Enggak, baru 1 tahun yang lalu Om, belum 10 tahun yang lalu. Bisa udah lama itu. Enggak, waktu itu kan aku nge-call out. Terus akhirnya ID-nya kan di-ban. Nah, di Instagram hal terbaik yang bisa dilakukan Instagram waktu itu cuma nge-ban wilayah. Jadi cuma orang di Indonesia yang nggak bisa lihat, tapi orang di luar bisa lihat akun dia. Alasannya apa? Harus lewat proses yang namanya MLAT. Yang mana regulasi antar negara induk sama negara Indonesia harus sama, terus baru dia tarik, dan dia nggak bisa ngasih IP address, dia nggak bisa ngasih geotag karena harus ikutin semua prosedural itu. Nah, jadinya lah yang terbaik yang bisa dilakukan Instagram ke katak bizar waktu itu nggak bisa take down akunnya karena kan MLAT-nya nggak ketemu nih. Akhirnya berdasarkan regulasi Indonesia di stop. Dan di Meta kayak gitu. Dulu ada yang menghina presiden juga kayak gitu. Nggak wilayah bisa. ya? Wilayah. Regulasi. Berarti kalau lu ada di Singapura, lu bisa akses akun muncul dia. Nah, kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka taat azas, taat aturan, Om. Mereka minta Indonesia minta mereka daftar. Indonesia minta mereka buka kantor, mereka buka kantor, which is itu kan cost semua tuh. Cost semua tuh, biaya costnya fix lagi kan, gede, biaya pegawai, pajak, segala macam. Makanya mereka punya bargaining yang kuat untuk hal kayak gitu. TikTok lebih ngeri lagi, nggak bisa diganggu gugat. Hal-hal seperti itu susah. Terus metadatanya, exif file-nya itu udah benar-benar hilang dan mereka bisa berarti jamin. Lebih bahaya TikTok dong. Kenapa? Sebenarnya. Kenapa lebih bahaya? Tadi lu bilang TikTok lebih bahaya lagi, nggak bisa untuk diganggu. untuk keamanan data, privacy, identity, TikTok lebih ngejaga orangnya. Lebih ngejaga, Jadi lebih susah lagi untuk ditempusin MLAT-nya sama. Karena kan regulasinya nggak US tapi China kan. Tapi TikTok tuh ada perwakilan di Indonesia nggak? Ada, kantor TikTok Indonesia tuh ada, official. Ada. Jalan. Nah, pertanyaannya, kenapa Twitter tidak? Ya, ini kita pakai common sense. Kita pakai logik dulu deh. Bukankah dulu pernah ada satu wacana, correct me if I'm wrong, ada satu wacana apabila media sosial ini, gue lupa apa aja, YouTube kalau nggak salah atau apa, bahkan YouTube, gue tau YouTube, kalau nggak menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah, Kominfo waktu itu, maka YouTube akan ditutup dari Indonesia. Iya, kalau dia nggak punya kantor di sini, maka dia nggak bisa beroperasi. Betul kan? Itu aturan udah jalan 5 tahun. Iya, dan ada kan? Dan ada. Itu pernah ke Twitter nggak? Ya, itulah pertanyaan basic questionnya. Di Twitter nggak punya kantor di sini dan operasionalnya baik-baik saja. Dan kalau kita lihat data lain, itu bisa di googling sendiri. Itu Bloomberg juga udah ngeluarin, segala udah ngeluarin, Reuters juga udah ngeluarin. Sejak Elon Musk take over Twitter,